Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Oktarina dengan Stambuk A1120004. Di sini saya akan memaparkan materi tentang hakikat, instrumentasi, dan praktis demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada bagian pertama, kita akan membahas tentang konsep dan urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Konsep demokrasi. Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno yakni demos dan kraktein. Sebagai suatu sistem sosial kenegaraan, mengintisarikan demokrasi sebagai sistem memiliki 11 pilar atau suku guru, yakni kedaulatan rakyat, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah, kekuasaan mayoritas, hak-hak minoritas, jaminan hak asasi manusia, pemilihan yang bebas dari jalur persamaan di depan hukum, proses hukum yang wajar, pembatasan pemerintahan secara konstitusional, pluralisme sosial, ekonomi, dan politik, dan nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. 3 tradisi pemikiran politik demokrasi. Secara konseptual, seperti yang dikemukakan oleh Carlos Alberto Torres pada tahun 1928, demokrasi dapat dilihat dari 3 tradisi pemikiran politik, yakni klasikal Aristotelian teori, medieval teori, contemporary doctrine. Dalam tradisi pemikiran Aristotelian, demokrasi merupakan salah satu bentuk pemerintahan, yakni pemerintahan oleh seluruh warga negara yang memenuhi syarat kewarganegaraan, serta itu dalam tradisi medieval teori yang pada dasarnya menerapkan Roman law dan konsep popular sovereignty, pelaksanaan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat, sedangkan dalam contemporary doctrine of democracy, konsep republikan dipandang sebagai bentuk pemerintahan yang murni. Selanjutnya, pemikiran tentang demokrasi Indonesia. Sebagai negara demokrasi, demokrasi Indonesia memiliki kekhasan. Apa kekhasan demokrasi Indonesia itu? Menurut Budiarjo, dalam buku Dasar-Dasar Ilmu Politik pada tahun 2008, demokrasi yang dianut di Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila, yang masih terus berkembang dan sifat dan ciri-cirinya terdapat berbagai tafsiran dan pandangan. Meskipun demikian, tidak dapat disangka bahwa nilai-nilai pokok dari demokrasi konstitusional telah cukup tersirat dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Menurut Muhammad Hatta, kita dapat mengenal tradisi demokrasi jauh sebelum Indonesia merdeka, yakni demokrasi desa. Demokrasi desa atau desa demokrasi merupakan demokrasi asli Indonesia yang berciri ketiga hal, yakni cita-cita rapat, cita-cita masa protes, dan cita-cita tolong-menolong. Ketiga unsur demokrasi desa tersebut merupakan dasar pengembangan ke arah demokrasi Indonesia yang modern. Demokrasi Indonesia yang modern adalah daulat rakyat, tidak hanya berdaulat dalam bidang politik, tetapi juga dalam bidang ekonomi dan sosial. Menggali sumber historis sosiologis dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Sumber nilai yang berasal dari demokrasi desa. Mengenai adanya anasir demokrasi dalam tradisi desa, kita akan meminjam 2 macam analisis berikut. Pertama, paham kedaulatan rakyat yang sebenarnya sudah tumbuh sejak lama di Nusantara, di alam Minangkabau. Misalnya pada abad ke-14 dan abad ke-15, kekuasaan raja dibatasi oleh ketundukannya pada keadilan dan kepatuhan. Kedua, tradisi demokrasi asli Nusantara tetap bertahan sekalipun di bawah kekuasaan feodalisme raja-raja Nusantara, karena di banyak tempat di Nusantara, tanah sebagai faktor produksi yang penting tidaklah dikuasai oleh raja, melainkan dimiliki bersama oleh masyarakat desa. Karena pemikirannya bersama, tanah desa ini hasrat setiap orang untuk memanfaatkan itu harus melalui persetujuan kaumnya. Hal inilah yang mendorong tradisi gotong royong dalam memanfaatkan tanah bersama.
yang selanjutnya merebet pada bidang-bidang lainnya termasuk pada hal-hal kepentingan pribadi seperti misalnya membangun rumah, kenduri, dan lain sebagainya. Selanjutnya, sumber nilai yang berasal dari Islam. Nilai demokrasi yang berasal dari Islam bersumber dari akar teologisnya. Inti dari keyakinan Islam adalah pengakuan pada ketuhanan yang Maha Esa, atau disebut dengan tauhid monoteisme. Dalam keyakinan ini, hanya Tuhanlah salah satunya, satu-satunya wujud yang pasti. Semua selain Tuhan bersifat nisbi belaka. Konsekuensinya, semua bentuk pengaturan hidup sosial manusia yang melahirkan kekuasaan mutlak dinilai bertentangan dengan jiwa tauhid. Menurut Latif 2011. Kelanjutan logis dari prinsip tauhid adalah paham persamaan kesederajatan manusia di hadapan Tuhan yang melarang adanya perendahan martabat dan pemaksaan kehendak antar sesama manusia. Dalam prinsip persamaan manusia di hadapan Tuhan, itu tiap-tiap manusia dimuliakan kehidupan kehormatan, hak-hak, dan kebebasannya yang dengan kebebasan pribadinya itu manusia menjadi makhluk moral yang harus bertanggung jawab atas pilihan-pilihannya. Dengan prinsip persamaan manusia juga didorong menjadi makhluk sosial yang menjalin kerjasama dan persaudaraan untuk mengatasi kesenjangan dan meningkatkan mutu kehidupan bersama. Menurut Latif 11. Sumber nilai yang berasal dari Barat. Kehadiran kolonialisme Eropa, khususnya Belanda, di Indonesia membawa dua sisi dari koin peradaban Barat. Sisi represi imperialisme kapitalisme dan sisi humanisme demokratis. Penindasan politik dan penghisapan ekonomi oleh imperialisme dan kapitalisme yang tidak jarang bekerja sama dengan kekuatan-kekuatan feodal bumi putera menumbuhkan sikap anti penindasan, anti penjajahan, dan anti feodalisme di kalangan para perintis kemerdekaan bangsa. Dalam melakukan perlawanan terhadap represi politik ekonomi kolonial itu, mereka juga mendapatkan stimulus dan gagasan-gagasan humanisme demokratis Eropa. Menurut Latif 2011. Menurut Budiarjo tahun 2008 menyatakan bahwa dari sudut perkembangan sejarah demokrasi Indonesia adalah masa Orde Baru dapat dibagi dalam 4 masa, yaitu masa Republik Indonesia I yang dinamakan masa demokrasi konstitusional yang menonjolkan peranan parlemen dan partai-partai, karena itu dinamakan demokrasi parlementer. Masa Republik Kedua pada tahun 1959 sampai 1965 yaitu masa demokrasi terpimpin yang banyak menyimpan dari demokrasi konstitusional yang secara formal merupakan landasan dan penunjukan beberapa aspek demokrasi rakyat. Ketiga, masa reproduksi Indonesia pada tahun 1965 sampai dengan 1998 yaitu masa demokrasi Pancasila. Demokrasi ini merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Masa Republik Indonesia keempat pada tahun 1998 sampai sekarang yaitu masa reformasi yang menginginkan tegaknya demokrasi di Indonesia sebagai koreksi terhadap praktik-praktik politik yang terjadi pada masa Indonesia ketiga. Selanjutnya, mendeskripsikan esensi dan urgensi demokrasi Pancasila. Terdapat 10 pilar demokrasi Pancasila. Yang pertama, demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Keempat, demokrasi dengan rule of law. Kelima, demokrasi dengan pembagian kekuasaan. Keenam, demokrasi dengan hak-hak asasi manusia. Ketujuh, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Kedelapan, demokrasi dengan otonomi daerah. Kesembilan, demokrasi dengan kemakmuran. Kesepuluh, demokrasi yang berkeadilan sosial, di mana demokrasi menurut Undang-Undang 1945 menggariskan keadilan sosial di antara berbagai kelompok, golongan, dan lapisan masyarakat. Tidak ada golongan, lapisan, kelompok, satuan, atau organisasi yang menjadi
anak emas yang diberi